Halo teman-teman semuanya, gimana? Apa kabarnya nih? Kira-kira udah pada semangat belum buat belajar UTBK SNBT 2026? Harus tetap semangat ya, karena walaupun mungkin waktunya masih lama, tapi belajarnya harus konsisten dari awal sampai nanti terakhir. Buat teman-teman, jangan lupa untuk join Bootcamp Ambis, TKA, dan UTBK SNBT 2026. Program ini 100% gratis ya, dengan metodenya online via Zoom Meeting. Ada banyak fasilitas yang disediakan, langsung aja ikutin alur pendaftarannya untuk langsung join. Oke, kali ini kita akan bahas materi tentang eksponensial. Mungkin ini bisa dibilang sebagai materi yang merupakan dasar dari beberapa materi lain di pengetahuan kuantitatif ya. Oke, kita mulai dari pengertian eksponensial. Eksponen adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Contohnya A pangkat N sama dengan A dikali A sampai N kali. Jadi diulang terus tuh sampai pangkat T ada berapa. Nah, kita lihat contohnya 2 pangkat 4. Berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. 4 kali ya, karena pangkatnya ada 4. 2 kali 2, 4. Dikali 2 lagi 8. Dikali 2 lagi 16. Lanjut, 3 pangkat 3. Berarti 3 kali 3 kali 3. 3 kali, karena pangkatnya 3. 3 kali 3, 9. Dikali 3 lagi 27. Lanjut, minus 5 dikali 3. Nah, berarti ini hati-hati ya. Minus 5 dikali minus 5 dikali minus 5. Minus 5 dikali minus 5, 25. Minusnya hilang kan. Nah, 25 dikali minus 5, minusnya muncul lagi. 25 kali 5, 125. Seperti itu. Nah, lalu minus 6 pangkat 4, berarti diulang 4 kali. Minus 6 dikali minus 6 dikali minus 6 dikali minus 6. Minus 6 kali minus 6, 36. Hilang ya minusnya. 36 dikali minus 6, minusnya muncul lagi. Nah, 36 dikali 6 itu sama dengan 216. Nah, minus 216 dikali min 6 lagi, minusnya berarti hilang ya. Minus ketemu minus jadinya positif. 216 dikali 6 sama dengan 1296. Jadi, dari contoh 3 dan 4 didapat bahwa misalnya ada bilangan negatif pangkat N, ini akan bernilai positif jika N itu adalah bilangan genap. Kayak contohnya yang nomor 4 ini. 4 itu kan bilangan genap ya, maka nanti endingnya, jawabannya itu dia akan bernilai positif. Nah, sebaliknya, kalau ada bilangan negatif pangkat N, ini akan bernilai negatif jika N-nya itu ganjil. Contohnya kayak yang nomor 3 ini. Seperti itu. Nah, coba kita lihat lagi contoh soal ya. Min 4 pangkat 3. Berarti min 4 kali min 4 kali min 4. Mungkin biar gampang kalian bisa abaikan dulu tuh minusnya. Jadi 4 kali 4 kali 4 dulu. Berarti 4 kali 4, 16. 16 kali 4 lagi 64 kan. Nah, terus ingat, dia pangkatnya adalah pangkat ganjil. Berarti dia akan bernilai negatif. Nah, karena dia bernilai negatif, baru deh kita kasih minus. Nah, seperti itu ya. Nah, lanjut ya, nomor 2. Minus 1 pangkat 2026. Weh, panjang banget nih ya. Berarti min 1 kali min 1 dan seterusnya sampai 2026. Nah, 1 mau dikali berapapun itu kan hasilnya tetap 1 ya. Jadi 1. Nah, karena 2026-nya ini adalah bilangan genap, berarti merujuk ke ini, dia akan bernilai positif. Berarti ya udah, ini kita nggak kasih minus karena dia bernilai positif. Jadi jawabannya adalah 1. Gitu. Oke, selanjutnya eksponensial ini tuh dia ada beberapa sifat yang kita sebenarnya udah harus hafal ya di luar kepala. Nah, ini ada 8 sifat. Yang pertama, kalau misalnya A di pangkat M dikali A pangkat N, maka nanti hasilnya pangkatnya itu akan dijumlah. Nah, sebaliknya kalau misalnya dia pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, nanti hasilnya pangkatnya itu akan dikurang. Nah, kalau misalnya A pangkat M dipangkatin lagi sama N, jadi bilangan pangkat dipangkatin lagi, nanti pangkatnya jadi dikali, jadi MN. Nah, lalu kalau misalnya ada 2 bilangan dikali seperti ini, lalu dipangkatin, nanti pangkatnya itu menyebar. Jadi kayak A pangkat N dikali B pangkat N. Gitu, jadi satu-satu kena pangkat. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada pangkat pecahan ya. Kalau ada pangkat pecahan ini, itu bentuknya bisa kita jadiin ke akar. Jadinya A
pangkat M akar N, seperti ini. Gitu. Nah, lalu kalau misalnya ada bilangan pembagian A per B pangkat N, ini juga pangkatnya nanti bisa kesebar ya. Kayak yang mirip kayak yang sifat keempat ini, cuma bedanya ini pembagian. Jadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, lanjutnya sifat ketujuh, bilangan berapapun di pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Ini juga harus hafal ya. Ini mungkin akan sering muncul di beberapa tipe soal. Nah, sifat yang terakhir, kalau misalnya ada pangkat negatif, jadi A pangkat minus N, ini pangkatnya bisa berubah jadi pangkat positif. Tapi syaratnya dia dibawa ke penyebut, jadi 1 per A pangkat N, seperti ini. Gitu. Nah, ini ada 4 contoh soal, sederhanakan bentuk pangkat berikut. Kita mulai dari yang nomor 1 ya. Nomor 1, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 10. Nah, tadi kalau misalnya perkalian berdasarkan sifat nomor 1, pangkatnya jadi ditambah. Berarti jadinya 3 pangkat 5 ditambah 8 dibagi 3 pangkat 10. Nah, 5 tambah 8 berarti 3 pangkat 13 dibagi 3 pangkat 10. Nah, ini pembagian nih berdasarkan sifat yang nomor 2 ya. Kalau misal pembagian pangkatnya dikurang, berarti jadinya 3 pangkat 13 dikurang 10. Ya kan, karena ini 13, yang ini 10. Jadi sama dengan 3 pangkat 3 ya, 13 dikurang 10. Kalau mau dijabarin lagi berarti 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Seperti itu untuk contoh yang nomor 1. Contoh yang nomor 2. Dia kan nanya 2 pangkat 5 dikali 4 pangkat 3 dikali 8 pangkat 2. Ini kalau misalnya kalian lihat, mereka ini kan perkalian ya. Jadi sebenarnya kita bisa manfaatin sifat nomor 1. Tapi kalau misalnya kita mau manfaatin sifat nomor 1, bilangan pokoknya itu harus sama. Jadi kita harus ubah 4 sama 8-nya dulu. Jadi 2 pangkat, biar nanti sama. Jadinya ini 2 pangkat 5 dikali 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 dipangkatin lagi sama ininya, jangan lupa. 3 dikali 8 itu 2 pangkat 3. Maaf. 2 pangkat 3 dipangkatin lagi sama ininya, jangan lupa 2. Jadi 2 pangkat 5 dikali. Nah, bilangan pangkat dipangkatin lagi. Berarti kita bisa pakai sifat nomor 3. Pangkatnya jadi dikali. Berarti jadinya 2 pangkat 2 dikali 3, yaitu 6. Dikali 2 pangkat, yang ini juga sama, 3 dikali 2, 6 juga. Ya udah sama, 2 pangkat semua, berarti kali ini kita bisa nih manfaatin sifat nomor 1. Jadi pangkatnya tinggal kita jumlah. Jadinya 2 pangkat 5 tambah 6 tambah 6. Sama dengan 12 tambah 5, 17, 2 pangkat 17. Seperti itu ya, untuk mengerjakan soal nomor 2. Sekarang kita bahas soal nomor 3. Wih, kelihatannya agak lebih ribet nih daripada 2 soal sebelumnya ya. Oke. Karena mereka semua yang ada di dalam sini nih, ini kan semuanya kena pangkat 4 ya, berarti. Jadi kita jabarin dulu aja pangkat 4-nya, kita buka gitu. Jadinya nanti aku tulis di sini ya. 12 pangkat 4, jangan lupa ya 12-nya juga tetap kena pangkat 4. Dikali A pangkat 2 dikali 4 dikali lagi sama B pangkat minus 5 dikali 4 per yang bawahnya juga sama, kena pangkat 4 ya tetap ya, berdasarkan sifat yang nomor 6 ini. 3 pangkat 4 dikali A pangkat minus 4 kali 4 dikali B pangkat 3 dikali 4. Nah, ini kita kali-kaliin dulu deh pangkatnya ya. Jadinya 12 pangkat 4 dikali A pangkat 8, B pangkat min 20 per 3 pangkat 4 dikali A pangkat minus 16 dikali B pangkat 12. Nah, sekarang kita bisa nyocokin nih, yang A sama yang A, yang B sama yang B, yang bilangan biasa sama bilangan biasa. Jadinya sama dengan 12 pangkat 4 per 3 pangkat 4 dikali A pangkat 8 per A pangkat min 16
dikali B pangkat min 20 per B pangkat 12. Gitu, jadi dipecah aja biar lebih enak lihatnya, biar nggak bingung. Nah, sama dengan 12 pangkat 4 itu bisa aku pecah jadi 3 pangkat 4 dikali 4 pangkat 4 ya. Berdasarkan sifat yang nomor 4. Per 3 pangkat 4. Dikali A. Nah, ini pangkatnya tinggal dikurang. 8 dikurang minus 16. Berarti jadinya 24. B pangkat min 20 min 12. Berarti minus 32. Yang ini bisa kita coret. Terus 56. A pangkat 24. B pangkat minus 32. Seperti itu ya. Untuk mengerjakan soal nomor 3. Soal nomor 4. Nah, ini beda-beda semua nih. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah, sama kayak soal sebelumnya. Jadi kita harus samain dulu nih bilangan-bilangannya. Jadi 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 per 24 pangkat 3. Ini nomor 4 ya. Oke. Kita pecah yang bisa dipecah. Kalau misalnya 2 sama 3 ini kan udah yang sederhana ya. Jadi udah nggak bisa kita apa-apain lagi. Ya udah biarin aja. Nah, 4 ini bisa aku pecah jadi 2 pangkat 2, ya kan? Jadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 pangkatin 2 lagi. Per, nah 24 ini bisa aku pecah dong jadi 4 dikali 6, ya kan? 4 dikali 6 di pangkat 3. Nah, berarti ini sama dengan 2 pangkat 5, 3 pangkat 3. Ini berarti 2 kali 2, jadinya 4 ya. Nah, berdasarkan sifat yang nomor 4, ini berarti bisa aku pecah nih pangkatnya. Jadi 4 pangkat 3 kali 6 pangkat 3. Nah, 4-nya kita sederhanain lagi kayak yang tadi. Jadinya 2 pangkat 5, 3 pangkat 3, 2 pangkat 4. Berarti ini jadinya 2 pangkat 2 dipangkatin 3. Dikali 6 bisa aku pecah lagi jadi 2 kali 3 ya. 2 kali 3 pangkat 3. Nah, ini pecah lagi. 2 pangkat 5, 3 pangkat 3, 2 pangkat 4 per 2 pangkat 2 dikali 3, 6 ya. Kali 2 pangkat 3, 3 pangkat 3. Ya kan? Pangkatnya ke sini sama ke sini. Ini karena sama, coret ya. Coret. Nah, yang atas perkalian pangkatnya kita jumlah. 2 pangkat 5 tambah 4. Yang bawah juga kita jumlah. 2 pangkat 6 tambah 3. 5 tambah 4, 9. 6 tambah 3 juga 9. Nah, ini kalau misalnya mau dijabarin, bisa aja sih kalian langsung coret sama dengan 1, bisa ya. Atau kalau mau dijabarin lagi jadinya 2 pangkat 9 dikurang 9. Sama dengan 2 pangkat 0. Berapapun yang pangkat 0, hasilnya 1. Ya kan, berdasarkan sifat yang nomor 7. Berarti ini sama dengan 1. Gitu, untuk menjawab soal nomor 4. Oke, nah sekarang ada latihan soal eksponensial nih. Dia bilang jika 8 pangkat M sama dengan 27, maka 2 pangkat M plus 2 plus 4M. Oke. Nomor 1, 8 pangkat M sama dengan 27. 8 itu bisa aku jabarin jadi 2 pangkat 3, ya kan? Dipangkatin lagi sama si M-nya. 27 bisa aku jabarin jadi 3 pangkat 3. Nah, gitu ya. Nah, ini karena dia bilangan pangkat dipangkatin lagi, berarti jadinya pangkatnya dikali. Kalau misalnya dikali, bisa dong posisinya aku tuker. Jadi 2 pangkat M pangkat 3 gini. Nah, ini 3 pangkat 3. Nah, pangkat sebelah sini bisa aku pindah ruas. Jadinya 2 pangkat M sama dengan 3 pangkat 3 dikali 1/3. Ini kita coret.
kita jadi tahu 2 pangkat M ini sama dengan 3 gitu. Nah, berarti kalau misalnya dia tanya 2 pangkat M plus 2 plus 4M plus 4 pangkat M. Gini ya pertanyaannya. Nah, ini karena pangkatnya penjumlahan bisa aku jabarin jadi 2 pangkat M dikali 2 pangkat 2. Gini ya. Ditambah 4 itu 2 kuadrat pangkat M. Nah, berarti ini 2 pangkat 2, 4 kali 2 pangkat M ditambah, nah ini kayak yang tadi ya, posisinya bisa aku tukar. Jadi 2 pangkat M kuadrat. Nah, tadi kita tahu 2 pangkat M itu sama dengan 3. Berarti kita masukin 4 kali 3 ditambah 3 kuadrat. Sama dengan 12 ditambah 9. Sama dengan 21. Berarti jawabannya yang D ya. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal nomor 2 ya. Diberikan sebuah persamaan, lalu ditanya nilai X yang memenuhi adalah. Oke, dia ngasih persamaan itu 6 pangkat 3X min 5 sama dengan 36 2X plus 2. Nah, kita lihat nih yang ruas kirinya 6, ruas kanannya 36. Kira-kira mana yang bisa kita sederhanain? Nah, yang bisa kita sederhanain itu 36-nya ya. 36-nya bisa kita ubah jadi 6 pangkat 2. Jadinya ruas kirinya tetap 6 pangkat 3X min 5. Ruas kanannya jadinya 6 pangkat 2 dipangkatin lagi sama 2X plus 2. Nah, karena ininya udah sama nih, sama-sama 6, jadi kita bisa abaikan aja. Kita tinggal fokus ke pangkatnya aja. Jadi, kalau kita fokus ke pangkatnya, sekarang kita punya 3X min 5 sama dengan, nah ini pangkat dipangkatin lagi, kita kali, berarti pangkatnya ya. Jadinya 2 kali 2X plus 2. Berarti yang ruas kirinya 3X min 5 sama dengan 2 kali 2X, 4X, 2 kali 2, 4. 4-nya kita pindah ke ruas kiri, min 5, min 4, 3X-nya kita pindah ke ruas kanan, 4X min 3X. Berarti dari sini kita punya X sama dengan minus 9. Berarti jawabannya yang E ya, untuk soal nomor 2. Nah, kali ini adalah soal asli dari SIMAK UI tahun 2015. Ditanya hasil dari 5 pangkat 4022 minus 5 pangkat 4018 per 5 pangkat 4020 dikurang 5 pangkat 4016. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita lihat yang pangkatnya kecil nih. Jadi yang pembilangnya kita lihat yang pangkatnya lebih kecil, 4022 atau 4018. Nah, yang lebih kecil kan 4018. Berarti 5 pangkat 4018 ya bisa kita keluarin. Jadinya 5 pangkat 4018. Nah, biar dia jadi 5 pangkat 4022, kita perlu tambah sama 4 ya. Berarti jadinya 5 pangkat 4 sisanya. Karena nanti ini kalau misalnya dikali, pangkatnya kan dijumlah, jadinya 4018 ditambah 4 sama dengan 4022, ya kan? Nah, ini dikurang sama 1, karena udah keluar 5 pangkat 4018 ya. Per, yang bawahnya juga sama. Yang lebih kecil itu pangkat 4016 ya. 5 pangkat 4016, biar dia jadi 4020, perlu kita 5 pangkat 4, kurang 1. Nah, ini karena sama, bisa kita coret nih. Sisanya tinggal 5 pangkat 4018 dibagi sama 5 pangkat 4016. Kalau misalnya dibagi, pangkatnya kita kurang. Jadinya 5 pangkat 4018 dikurang 4016. Sama dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2, 5 kali 5. Sama dengan 25. Berarti jawabannya yang E untuk nomor 3. Terakhir, latihan soal nomor 4, ini soal asli dari UTBK-PK tahun 2023. Ditanya, nilai 2 pangkat minus 4 dipangkatin lagi sama setengah per 2 kali 8 pangkat minus 1 per 3. Oke,
kalau misalnya ada pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya kita kali. Jadinya buat pembilangnya 2 pangkat minus 4 dikali setengah. Per yang bawah, 2 kali 8 itu 2 pangkat 3 kan? Berarti 2 pangkat 3 dikali minus 1 per 3. Karena kalau pangkat dipangkatin lagi, pangkatnya jadi dikali. Nah, ini bisa kita coret nih. Dicoret 4 bagi 2, 2. Dicoret habis, jadinya yang atas 2 pangkat minus 2 per yang bawah jadinya 2 pangkat 1, karena ini kan 1 ya, dikali 2 pangkat min 1. Nah, kalau misalnya perkalian, pangkatnya kita jumlah ya, jadinya 2 pangkat 1 plus minus 1. Jadinya 2 pangkat minus 2 per 2 pangkat 0. Berapapun yang pangkat 0, hasilnya 1. Berarti ini sama dengan 2 pangkat minus 2. Nah, kalau misalnya pangkat negatif, biar dia jadi pangkat positif, kita bisa bikin dia jadi ke bagian penyebutnya. Jadinya 1 per 2 pangkat 2. 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4 ya. Berarti jawabannya yang B untuk nomor 4. Nah, gimana? Materi eksponensial sebenarnya bisa dibilang cukup mudah, asal kalian harus ingat-ingat sifat-sifat eksponensial yang sebelumnya telah aku jelaskan.